tiram, dan dia pukuli tanpa henti menggunakan tongkat kayu. Setelah Darna benar-benar lemas dan gak berdaya, barulah dia minta bantuan Tini untuk mereka menggotong Darna ke tempat tidur. Di situ mereka mengikat kaki dan tangannya yang emang ngebuat Darna gak bisa bergerak dalam keadaan posisi yang terlentang. Setelah itu, Benget pun memasukkan gumpalan tangannya kayak gini ke lubang pipisnya Darna. Gak cuman itu aja, dia pun memaksa botol minuman mineral 600 mg yang juga dimasukkan ke anunya secara paksa sampai Darna pun menjerit karena nggak kuat. Karena Darna menjerit banget, justru makin gila lagi nih si Benget. Dia nyuruh Tini untuk ngisiin botol itu dengan air mendidih untuk dimasukkan ke anunya Darna. Yang akhirnya setelah bosan dengan jeritan Darna, Benget pun mukul kepala bagian mukanya dengan balok sampai beberapa kali. Nah setelah itu situasi pun mulai langsung sunyi karena Darna yang udah mulai berhenti teriak. Yang bahkan di situ dia udah nggak bergerak lagi. Setelah mereka capek, barulah mereka pun ninggalin tubuhnya Darna di kamar warungnya. Yang emang tubuhnya pun dibiarin kayak gitu aja. Sedangkan besok paginya, Benget harus jualan soto lagi kayak biasanya. Dan Tini juga jualan jamu di lapak sotonya kayak biasa. Yang emang mereka nggak ngecek sama sekali gimana keadaan Darna yang ada di dalam kamar warungnya yang emang mereka sama sekali nggak masuk ke kamar warung itu lagi. Yang seolah-olah mereka ini ngelupain kejadian itu. Tapi di hari ketiga, tepatnya di sore harinya, barulah samar-samar mereka nyium bau busuk dari dalam warungnya. Jadi di sini barulah mereka ngecek Darna ke kamar yang ternyata baunya emang berasal dari situ. Dimana di situ Darna udah memucat dan kaku. Di sini mereka memasukkan air minum ke mulutnya Darna untuk memastikan apakah Darna ini benar-benar udah nggak napas lagi atau gimana. Yang padahal mereka sendiri tahu kalau tubuhnya Darna itu udah mulai ngeluarin bau yang enggak sedap. Setelah mereka memasukkan air ke mulutnya Darna, airnya pun langsung keluar lagi dari mulutnya. Yang emang di sini mereka baru sadar kalau Darna emang benar-benar udah menghembuskan nafas terakhirnya karena di situ udah nggak bernapas lagi. Jadi di sini barulah mereka pun makin panik lagi karena mereka di situ mikirin gimana cara nyingkirin tubuhnya Darna. Karena udah kebingungan, Benget pun langsung nutupin warung sotonya supaya situasi di depan itu sepi. Setelah itu, karena mereka yang sudah bingung, nggak tahu kemana ngebuang tubuhnya Darna ini, dengan aman, akhirnya mereka pun menggotong tubuh Darna ke kamar mandi. Dan disinilah Benget pun memotong tubuhnya sampai jadi 5 bagian. Dan di situ dia pun nyuruh Tini untuk keluar nyari kantong kresek yang besar. Setelah itu, barulah semua potongan itu dimasukkan ke 7 kantong kresek yang rencananya akan dia buang dengan cara terpisah. Tapi satu kresek yang berisi daging jantung dan hati itu dia masukkan ke kulkas. Sedangkan 6 bungkus kresek lainnya rencananya akan dia buang besok. Tapi karena bagian ususnya yang paling ngeluarin bau menyengat, jadi mereka pun nggak kuat, yang akhirnya malam itu juga Benget pun buang satu kresek yang berisi usus ke sungai terdekat. Terus besok paginya sisa keempat kresek yang masih ada di situ nggak langsung dia buang, karena di hari itu dia sempat buka warung sotonya dulu untuk jualan sampai sore. Nah sorenya, saat hari udah mulai gelap, barulah dia pun nutupin warung sotonya. Setelah itu, dia pun nyewa angkot di terminal Kampung Rambutan ke juragan angkotnya. Karena nggak biasanya Benget ini nyewa angkot, karena dia emang tukang soto, bukan tukang angkot. Jadi juragan angkotnya pun sempat nanya buat apa nih dia nyewa angkot. Alasannya saat itu katanya kalau dia mau belanja bahan-bahan sotonya yang saat itu udah pada habis. Jadi juragan angkotnya pun ya ngasih aja gitu angkotnya untuk disewain dengan harga 250.000. Setelah ini Benget pun langsung ngajak Tini untuk ngebantuin dia ngebuang sisa kresek tadi. Setelah itu, ya mereka pun mutar-mutar di sekitaran Jakarta untuk nyari tempat yang aman. Setelah jauh masuk ke dalam tolnya, yang jalanan pun mulai sepi, barulah mereka pun menepi. Dan di sini, Tini langsung turun dari angkotnya untuk ngebuang satu bungkus kresek keluar pembatasan tolnya. Setelah itu, mereka pun jalan lagi. Dan beberapa kilometer lagi, mereka pun menepi lagi dan ngebuang satu kresek lagi. Yang intinya, kresek itu mereka buang dengan cara disebar di beberapa titik setiap satu bungkus kreseknya. Tapi saat nyisa kresek yang terakhir yang berisi kepalanya Darna, situasi jalan pun di situ sudah mulai ramai karena mereka udah memasuki wilayah Cilungsi Bogor. Tapi karena di depan itu masuk kawasan yang lebih ramai lagi. Jadi mau nggak mau mereka pun menepi di pinggir jalan. Yang mana nggak jauh dari mereka juga ada satu mobil lain yang menepi. Tanpa pikir panjang, Tini pun langsung turun dan ngebuang kresek itu. Setelah itu, secara terburu-buru Tini pun langsung naik lagi dan mereka pun langsung tancap gas. Setelah itu, mereka pun balik lagi keluar tol untuk balik melalui jalur alternatif. Setelah ngebalikin angkotnya dan mereka pun udah sampai di warung sotonya, mereka pun lega
karena mereka ngiranya semua masalah udah beres. Jadi malam itu mereka pun istirahat dengan tenang. Besoknya kayak biasa, sebelum buka warung, Benget pun mulai masak untuk dagangan sotonya. Tapi nggak biasanya, karena biasanya dia kan masak daging soto ayam. Tapi di sini dia juga menggunakan daging Darna yang udah dia simpan di kulkas. Bahkan dia pun sampai ngebuat sambal hati goreng yang terbuat dari potongan jantung dan hatinya Darna. Setelah itu, kayak biasa, teman-temannya Benget pun datang untuk minum tua dan makan soto di situ. Dan di situ juga, Benget pun langsung menghidangkan soto dan sambal hati itu ke teman-temannya secara gratis. Dan karena gratis, yang gak ada niat makan pun jadi pengen makan. Yang akhirnya, semua teman-temannya yang datang ke situ ikut makan, termasuk Benget pun ikut makan. Sedangkan Tini yang ada di situ, dia nggak ikut makan. Bahkan dia nggak kuat lihat mereka yang lagi makan soto itu dengan lahap. Yang mana semua teman-teman Benget yang makan soto itu, mereka benar-benar nggak tahu sebenarnya itu daging apa. Karena teman-temannya Benget pun di situ nggak ada yang curiga soal daging apa yang mereka makan saat itu. Setelah itu, mereka pun beraktivitas kayak biasanya. Yang mana di situ Benget kembali beraktivitas jual soto dan tua. Sedangkan Tini kembali jual jamu di warung soto itu juga. Jadi di saat mereka ngebuang kresek di tol tadi, kresek yang terakhir itu yang berisi kepala, di situ ada mobil lain yang berisi 2 orang yang juga sedang menepi untuk istirahat sebentar. Di situ mereka berdua sempat ngelihat seorang wanita yang turun dari angkot untuk ngebuang bungkusan plastik kresek yang kelihatannya berat banget, yang dibuang keluar pembatasan tol itu dengan gerakan yang mencurigakan. Karena setelah itu, si wanita itu kelihatan kayak terburu-buru, semacam panik gitu, langsung masuk ke angkotnya, dan angkotnya pun langsung tancap gas. Karena si kedua saksi itu yang curiga, mereka pun sempat mendekat ke kresek itu, yang emang langsung kecium bau busuk yang sangat menyengat. Karena penasaran, mereka pun coba buka kreseknya yang ternyata berisi kepala manusia. Disitulah mereka pun kaget sampai batuk-batuk dan mual. Dan di saat itu juga mereka pun langsung menghubungi pihak tol untuk melaporkan soal temuan ini. Dan gak lama kemudian pihak tolnya pun langsung datang untuk memastikan laporan itu. Nah setelah dicek ternyata benar. Jadi saat itu juga pihak tolnya pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Yang akhirnya di malam itu polisi pun langsung berdatangan dan situasinya pun langsung rame. Karena yang ditemukan di kresek itu cuma kepala, sedangkan bagian tubuh lainnya enggak ditemukan, jadi polisi pun langsung menduga kemungkinan ada bagian-bagian tubuh lainnya yang juga dibuang di situ. Jadi polisi pun langsung menyisir lokasinya. Dan karena masih belum nemu, jadi polisi pun memperluas penyisirannya yang akhirnya di sepanjang jalan itu polisi pun berhasil nemuin total 5 bungkusan kresek yang berisi potongan-potongan yang ditemukan di sepanjang tol itu. Tapi untungnya kedua saksi tadi sempat ngelihat angkotnya. Jadi dia pun langsung ngelapor ke kepolisian kalau pelakunya itu menggunakan angkot warna merah. Karena angkot yang jarang masuk tol, jadi dengan bantuan CCTV dan pihak tolnya, dengan mudah angkot itu pun akhirnya berhasil kelacak yang akhirnya penyelidikan polisi pun semakin mengkerucut sampai polisi pun bisa menemukan juragan angkotnya yang sebagai pemilik angkot tadi. Di sini pun juragan angkot itu pun langsung ngakuin kalau di hari kejadian angkotnya emang disewa sama Benget yang sebagai tukang soto di kawasan terminal Kampung Rambutan. Jadi setelah itu, Benget dan Tini pun langsung ditangkap di warung sotonya yang saat itu mereka sedang jualan. Dan mereka pun langsung dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Yang akhirnya setelah diperiksa dan diinterogasi, di situ mereka pun mengakui semuanya. Terus karena beberapa organ lainnya itu kayak usus dan bagian jantung hati dan parunya Darna yang juga masih belum ditemukan, jadi polisi pun nanya lagi nih, di mana sisa tubuhnya mereka buang. Disinilah Benget pun ngakuin kalau ususnya udah dia buang ke sungai dalam keadaan terbungkus kresek. Sedangkan bagian jantung, hati, dan parunya itu udah dia jadikan hidangan soto yang semuanya udah habis dihidangkan ke pelanggan-pelanggannya. Yang pastinya ngebuat polisi pun benar-benar kaget dengan pengakuannya soal apa yang dia udah lakukan. Apalagi dia juga ngakuin kalau dia juga ikut makan daging sotonya. Dan setelah ini, warung sotonya pun langsung digeledah polisi, dan warga di sana pun pada kaget dengan apa yang terjadi di situ. Terutama semua teman-temannya yang ikut makan hidangan soto itu pun pastinya kaget, karena di situ mereka baru ngeh kalau soto dan sambal hati yang mereka makan itu ternyata yaitu. Karena dengan apa yang sudah dilakukan Benget ini, yang benar-benar di luar akal sehat, sampai kejiwaannya pun dites. Karena nggak mungkin manusia dengan jiwa yang normal bisa melakukan ini semua. Tapi setelah kejiwaannya dites, ternyata hasilnya normal. Artinya Benget ini melakukan semua ini dalam keadaan sadar. Yang emang ini orang mendefinisikan setan yang sebenarnya. Karena udah melakukan hal segila itu dalam keadaan sadar, akhirnya dia pun terancam hukuman mati.
Tapi di tanggal 31 November tahun 2013, sebelum hukumannya dijatuhkan, Benget pun meninggal di tahanan LPC Pinang karena mengidap TBC akut yang emang ini penyakitnya sejak lama. Jadinya cuman Tini nih satu-satunya pelaku di kasus ini yang dapat hukuman, yang mana dia ini divonis hukuman 14 tahun penjara karena udah ngebantu Benget dalam melakukan aksinya. Jadi inilah kisah nyata Benget ini yang benar-benar gila banget sih. Menurut kalian gimana soal kasus ini? Tulis pendapat kalian di komentar. Jadi sampai sini aja pembahasan kita. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Sampai di sini saya Joseph Andreas pamit undur diri. Salam waras. Bye.